kalau yang terakhir nih kita bahas tentang pornografi. Menurut gue, pornografi ini juga salah satu produk patriarki yang relatif merugikan. Kalau secara psikologi, satu, pornografi itu membuat kita mempertanyakan kenormalan seksualitas kita. Misalnya, kok di situ pink, kenapa lu coklat ya? Kenapa di situ lama? Ya jadi studi banding kan lo. Kalau lu nonton porno, paham gua. Kok dia bisa begitu? Kok dibentukannya begini? Iya benar. Kenapa gue begini? Satu. Gitu. Terus kedua, kalau dalam konteks relationship, pornografi itu menghijack gitu ya, mensabotase keintiman karena lo membawa orang ketiga yang tidak realistis gitu di dalam relationship. Dan gue percaya laki-laki yang justru mau, jadi gini, masturbasi adalah perilaku seks yang sehat, oke? Karena masturbasi nggak ngehamilin, nggak dihamilin, nggak kena infeksi menular seksual, right? Gitu. Enak lagi. Enak, tenang gitu ya. Cuma banyak orang yang pengen berhenti dari adiksi pornografi, bilangnya gini ke gue, iya Mizoya, saya udah berhenti masturbasi. Gue nggak pernah nyuruh lo berhenti masturbasi. Kalau lo mau berhenti, ya lo berhenti pornografinya. Masturbasinya masih silakan aja, serah-serah lo. Cuma jangan lo masturbasi ya dengan gini. Dengan objek gitu ya. Jangan dengan itu. Kalau lo mau masturbasi dengan fantasi lo sendiri. Butuh pancingan kali dia kurang referensi. Tapi kalau nggak kreatif kali dia. Brainstorming dulu sebelum masturbasi. Apa ya? Males mikir. Nah, gue percaya justru laki-laki yang sering nonton film porno karena dia kayak gitu tadi, mungkin males brainstormingnya kali ya, males ngebayanginnya, adalah mereka-mereka yang justru malah nggak asik di relationship. Karena gini, laki menurut gue nih ya, sosok maskulin laki-laki satu, kalau dia bisa memprotek orang yang dia cintai. What make you a man adalah lu bisa pulang ke rumah ya, baik ke ibu lo atau ke istri lo gitu, ke adik-adik perempuan lo, anak lo, mau anak perempuan atau laki-laki, adalah lu bisa menjaga mereka. Ketika lo bisa jadi protektor dan termasuk lu punya privilege provider tadi itu lo, bisa memprovide gitu mereka, lo merasa diri lo jadi laki-laki. Nah, menurut gua nih gitu ya, tell me what you think. Ketika laki-laki nonton film porno, lu jadinya tidak earn your ejaculation. Ketika lo nonton film porno, ya, lo ejakulasi tanpa perjuangan, men. Kan biasanya untuk lo bisa ejakulasi, pertama kalau lo masturbasi, lo mesti usaha dulu kan pakai mikir. Lo mesti berfantasi. Sesimpel-simpelnya lah ya. Sesimpel itu. Kalau lo mau hubungan seks sama orang, lo mau one night stand kek, friends with benefit kek, sex buddy kek, apapun itu, lo mesti ngapain? Lo mesti PDKT dulu kan? Lo cari chemistry-nya dulu. Effort lo itu membuat ejakulasi lo lebih nikmat. Pornografi mengkat itu semua dan menjadikan lo, mungkin dulu bisa kali waktu belinya masih digelodok. Kenapa digelodok? Karena susah kan, kita harus ada effortnya. Ada effortnya. Kadang kita beli waktu dipasang lagu Helmi Yahya. Kenapa Helmi Yahya? Gue dulu pernah ngalamin soalnya. Gue cari-cari visi-visi ini. Sumpah ini karena gini. Helmi sama Tantowi. Antara dua itulah, pokoknya yang country, gue lupa. Jadi pokoknya mereka itu dulu, zaman dulu sebelum internet secanggih ini, sebelum Pornhub gratis gara-gara COVID. Yes, sebelum tinggal download doang. Jadi dulu kan ada effort, kita harus kayak beli-beli ke tempat-tempat tertentu. Sewa di kita tempat harus sembunyi-sembunyi gitu. Dulu gua ngalamin. Nah, tapi kalau buat gue ya, Kak, kalau buat gue secara pribadi sih biasanya kalau masih ya. Gue nggak tahu. Ini gue speak dari pure experience gue. Jadi ini tidak mewakili orang lain. Paling nggak ini terjadi sama gue ya. Awalnya waktu gue muda gue suka sih nonton film porno. Cuman lama-lama gue merasa film porno itu adalah bagian dari perjalanan sexual adventure gue. Yang mana akhirnya sekarang buat gue tuh kalau ada cowok masih nonton film porno, kayak dia masih di level-level awal gitu, lo ngerti gak sih? Dia kayak, lu belum naik kelas lu belum naik kelas, lu masih gitu doang gitu. Tapi gue nggak, kalau cuman film porno sekali-sekali sedikit-sedikit sih nggak apa-apa. Kalau buat gue secara pribadi ya, karena gue juga melakukannya gitu. Malah sekarang tuh gue udah jarang nonton bokep, serius deh. Gue udah jarang nonton bokep. Ya sekali-sekali kadang kalau suntuk
lalu terlalu capek, tidak punya effort untuk melakukan apa yang lo bilang tadi, pede. Aduh malas PDKT, sepertinya download lebih Biar gampang. bisa bobo, cantik. Iya, tapi gue Laki-laki banget. gue paling cuman sebatas gue melakukan hal itu sih. Dan yang selalu gue ingat adalah gue selalu in control. Dalam arti I hope so. tapi memang agak susah ya, agak susah kalau kita ngomong in control. Tapi kalau gue berusaha untuk tidak ngikutin keinginan gue. Jadi gini, misalnya ada satu bintang bokeh favorit gue, karena kan kita Siapa sih? harus ku cari semua videonya. Gue mencoba untuk melawan itu, untuk tidak mencari lebih tahu lebih banyak mengenai dia, karena gue nggak mau terjebak di fantasi sih. Gue nggak mau jadi loser yang cuman ada di pojok ruangan dengan nyala komputer dengan banyak tisu. Matanya kalau kayak di komik-komik udah betul, dengan banyak banyak tisu di bawah yang dia sebenarnya iya, jadi kayak orang menyedihkan gitu di ruangan yang remang-remang, depannya komputer, di sini banyak tisu-tisu, dia search video dan dia meng-cut kemungkinan kebahagiaan lain yang bisa dia temukan dengan ketemu orang, apa segala macam, dan gue mencoba untuk contribute apa gitu. Yes. At least for some extent, untuk extent tertentu, gue masih respect sama si orang yang kena kasus belakangan ini karena setidaknya ada effort. Terlepas dari salah atau enggak ya, kita nggak ngomong salah atau enggaknya ya. Sorry, kita nggak ngomong salah atau enggak. Tapi paling nggak ada effort. Maksud gila gua. banget sih, pakai manipulatif banget. Harus bohong, ngerti nggak lo? Dan gimana? Harus mikir sok-sok research gitu. Iya, terus pertama kali muncul di pikirannya, gue harus nipu orang tuh gimana gitu. Setidaknya gue admire dia, tidak membenarkan, tapi gue admire effortnya. Caranya ya segitunya gitu lah istilahnya. Gitu. Yang harusnya dia bisa sublimasikan itu, arahkan dia effortnya itu ke gue mau cari orang yang benar-benar asik, resiprokal gitu ya. Cuma kalau ada penyimpangan kita lihat lain lagi lah ya. Itu tuh different thing, Iya. Kalau gue sih gitu. Gue akuin gue beberapa kali masih nonton, tapi sih untungnya gue bukan tipe orang yang sampai aku harus punya gitu. Enggak sih. Iya, hati-hati ya. Kan ingat ya waktu lagi gue ngebahas tentang adiksi ya, pornografi, adiksi narkoba dan segala macam. Yang paling serem adalah kata-katanya Coki tadi ya, kontrol. Betul. Semakin lu pikir lu bisa kontrol, pada saat itulah lo semakin dekat pada perilaku adiksi secara psikologis. Iya betul. So when you say like, I think I'm in control, you biasanya are sih very close to fall down ya. Jadi betul. be careful. Jadi maksudnya lu mesti akui bahwa gue ini lemah nih. Kalau misalnya ada pornografi, gue masih suka sekali-sekali nonton nih. Betul. I'm powerless over that. Begitu lu ngaku seperti itu, malah lu biasanya lebih santai, malah lebih nggak apa-apa juga sih kalau nggak nonton kayak gitu-gitu. Cuma ya hati-hati ya. Ada beberapa ini bisa di browsing gitu ya. Gue dulu dengan Kementerian Kesehatan pernah lagi mau coba melakukan penelitian di Indonesia, belum keterusan sih karena ini penelitian dari luar negeri, tapi kita mau lihat dulu di Indonesia seberapa parah nih karena akibat kerusakan otak karena adiksi pornografi. Jadi ada satu titik di mana ketika otak lo rusak, lo tuh jadi baal, lo nggak bisa merasakan any kind. Oh iya. Dari research yang gue baca, ini bener nggak? Tolong diklarifikasi Kak. Pada saat kita sudah addicted ke apapun, mau itu ke alkohol, mau itu ke pornografi, mau drugs or whatever, itu sebenarnya sistem kita tuh jadi berubah. Sistem syaraf kita berubah sehingga apa yang dulu kita rasa enak jadi kebas. Lu kehilangan. Dan kalau kita punya anak dengan kondisi gitu, anak kita itu punya kecenderungan untuk adiksi karena kita turunin. Iya. Katanya kayak itu, misalnya kita pecandu narkoba nih. Lu pecandu narkoba terus lu udah clean. Terus lo punya anak lo itu bisa jadi kecanduan apapun, bisa kecanduan judi, bisa kecanduan apa, kalau nggak dijaga dengan benar, karena gennya kebawa turun gitu. Karena kalau drugs itu kan itu udah hancur tuh. Lo, kita baca perilaku adiksi ya, bukan penyalahgunaan. Iya adiksi. Misalnya yang tadinya misalnya pegangan tangan tuh udah enak misalnya. Setrum. Bisa pegangan tangan. Aduh, gue ngerasain. Tapi kalau lo udah sampai yang adiksinya udah terlalu gila pornografi tuh, lo pegangan tangan gak ada rasanya. Gak ada rasa. Betul. Gak ada rasanya. Gue pernah. Sense of smells gitu ya, terus dia gitu taste, apalagi skin itu tuh kehilangan kemampuannya untuk bisa berespon secara sehat gitu. So be careful. Itu ya jadi. Nah, kalau misalnya si yang ini ya, gue kan tuh sebenarnya cukup kagum sama Ganjar Pranowo ya, terus tapi dia bilang gini, saya nonton pornografi
Terus dia gitu, iya nggak apa-apa, wajar lah, saya udah besar gini. What do you think about that? Gue yang tadi dulu ya, misalkan kalau gue udah lama banget gue nggak nonton bokep, ya, karena memang Karena ini ditonton istri Anda. bukan dong, karena pemahaman yang tadi Anda Pak Martin. karena pemahaman itu gue udah dapat lumayan lama. Ya. Jadi sebelum gue pacaran sama dia, gue juga udah dapat nih. Oke. Dan istilahnya kayak kalau kita kebiasaan pakai tangan, nanti akan beda tuh rasanya. Ya, Either itu jadi kebas atau atau malah jadi cepet banget. Jadi ejakulasi dini. Ya, akhirnya gue enggak, sampai akhirnya di titik gue melakukan itu sama istri gue. Tetap cepet. Kalau itu mungkin Anda gitu nonton bokep terus. Enggak. itu Tapi pasti kan excited. Iya, akhirnya gitu Excited. kan, tapi kan di otak gue kayak, wah berarti kalau gue sama istri gue bakal Berapa tahan nih. banyak yang punya logika kayak begini pas nikah, wah sialan ternyata Cuma juga salah kan gitu. Enggak, tapi itu maksudnya salah satu itu, dan yang gue tangkap juga yang kayak tadi, semakin kita udah terpapar lagi, selain kita ngelihat nonton itu ya, jadi makin lama makin kebas, makin nambah gitu adiksi-nya, kayak gitu loh. Jadi itu akan pengaruh kenapa gue waktu itu gue udah berhenti, karena gue tahu gue akan mempengaruhi pernikahan gue. Iya. Itu ngaruh banget pasti di pernikahan. Jadi daripada gue nggak mau coba-coba, ya udah mendingan gue udah enggak gitu. Nah, karena yang waktu itu yang sama halnya dengan seks pranikah. Mungkin gue salah, mungkin gue akan ditentang, tapi gue bukan ngomongin agama, gue bukan ngomongin moral, tapi ngomongin diri gue sendiri, psikologis. Kenapa gue tidak melakukan seks pranikah? Kasarnya gue pacaran nggak langsung begini. Kenapa? Karena gue tahu, gue dikasih tahu basically kalau lu ini mungkin nggak tahu analoginya bener atau enggak. Istilahnya rasanya gue nih kayak lakban yang baru dibuka, ditempelin ke satu benda, let's say kardus. Waktu gue udah ML, ini rasanya, tapi bisa gue putus waktu disabut, gitu kayak dicabut. Udah nggak selengket itu juga. Gue lagi kayak yang lain, dicabut lagi. ML semakin banyak main, semakin nggak lengket. Rasanya mungkin akan seperti itu, dan ada sedikit ada sesuatu yang terbawa di situ. Jadi kenapa banyak orang yang susah move on sama yang pertama kali merawanin dia? Karena udah paling banyak kebawa di situ. Yang perjakain dia susah move on karena paling banyak ketempelnya di yang pertama. Makanya kenapa gue sangat, ya gue selalu bilang, ya lu kalau emang mau jaga ya karena itu, bukan karena agama, bukan karena moral, hukum, ya karena itu akan ngaruh banget gitu. Iya, makanya kalau buat gue sih, gue lebih yakin kalau lu mau melakukan, sebaiknya lu perjaka dan lu perawan dan lu menikah, lu bereksplor gitu from that part on. Tapi kalau misalnya ya, yang paling males tuh ada lagi nih, lo fuckboy ya, lu tidurin berapa banyak perempuan, begitu lo mau nikah, lu nikahnya sama perempuan baik-baik tanda kutip. Maksud gue gini, lu boleh lo sama perempuan yang soleha, tapi pasti dia juga solehot. Kalau misalnya lu cuma ya biasa aja gini-gini, soleha doang, abis itu cuma jadi ibunya anak-anak gitu ya, tapi dia diranjang lu biasa-biasa aja, terus lu selingkuh, kan basi. Makanya untuk menanggapi itu, yang pertama, cara mengurangi masturbasi, Anda harus punya kerja. You need to love your job. Kalau Anda pengangguran, bawaannya coli, ini sudah pasti. Ini I'm speak from experience. Iya. Apalagi kalau Anda nonton bokep. Nah, Hmm. kebetulan gue sekarang tahu Kak, kenapa gue udah jarang. Karena gue sibuk. Gue ada kerja ini sampai malam, besok lagi kerja ini. Gak ada waktu untuk, gak ada waktu, bahkan untuk masturbasi pun gue jarang. Karena sibuk menabung harta supaya bisa di-respect oleh orang lain. Jadi, nah kalau pengangguran, aduh aku ngapain ya? Idle hand tuh memang devil plating. Idle hand tuh devil plating, hati-hati loh. Dan kalau gue sih seks pranikah, buat gue kalau lu ingin melakukan seks pranikah, betul kata Bang Martin,
pahami, dan betul kata Kak Zoya, pahami konsekuensi dan pilihan lo, dan jangan menyesali kemudian hari. Dan jangan mengorbankan orang lain. Dan jangan pasangan lo. Sekali lagi, kalau kita ngomong seks pranikah, kita nggak ngomongin norma, kita nggak ngomongin moral, kita nggak ngomongin agama. Ini konsen lo aja. Jangan rusak orang lain, dan pastikan itu sama konsen suka-suka. Dan kalau misalnya yang Pak Ganjar tadi yang dia nonton film bokep itu, ya gue sih fine aja ya kalau menurut gue. Selama ya mungkin yang jadi problem adalah karena beliau pemimpin satu tempat gitu, jadi seolah-olah menurut culture kita jadi nggak pantas gitu, padahal sebenarnya mah bukannya culture juga, kalau gue ngeliatnya bukannya itu ilegal ya film porno, dan sementara dia kan pejabat men. Nah itu gitu. dia, kayak gini, itu kayak dia gue masalahnya. sama aja kayak begini, gue sekarang nggak ganja nggak apa-apa kok, gimana? Maksudnya it's illegal for heaven's sake. Itu dia masalahnya, karena di Indonesia ya, itu ilegal. lagi. Karena di Indonesia itu ilegal. Enggak, itu berlaku. Ini berlaku di Indonesia atau untuk orang Indonesia. Karena gini, nggak misalkan, gue mau ngeganja, ya gue ke Belanda. Ya, kalau gue dianggap ilegal, enggak dong kan di Belanda. Iya. Tapi gue gak akan ditangkap dong waktu pulang ke sini. Enggak. Ya, enggak tapi kan? sekarang kalau lo pejabat gitu, apakah lo akan ngomong gitu ya tentang kehidupan pribadi lo sehubungan dengan hal-hal yang udah jelas memang ilegal di negara ini? I think it's not wise. Ya memang. Gue paling sebel ya. Itu makanya susahnya kalau kita jadi pemimpin, karena semuanya balik lagi ke legal not legal, dan kita menjadi contoh. Kita mesti lempeng. Itu resiko yang diambil. Iya, jadi paling susah lagi nih. Gue beberapa kali gue ngasih edukasi, pasti ada pornografinya dong gitu ya. Pas gitu orang begini, Pak Ganjar Pranowo baik-baik aja, Mbak Zoya sampai detik ini tuh kayak gue yang wah, iya. Ngerti nggak Bang? Itu sih yang gue bikinnya, Pak Ganjar gitu. Please jangan ngomong gitu lagi Pak, susah sekali hidup saya Pak. Gitu sih kalau gitu. So, last word tentang patriarki in conclusion. Apa ya, kalau gua lupakan gendernya, rasakan value-nya aja sih kalau gua. Lupakan aja gendernya lah. Mau sampai kapan kita apa-apa berdasarkan gender? Gue juga nggak ada tuh kalau misalnya pengen ke laundry, ini yang nyuci harus mbok ya. Gue nggak peduli, gue yang penting gue ke laundry bayar, jadi mau yang nyuci gorila pun kalau bersih wangi enough buat gue. Gender nggak penting. Profesional aja udah, gender nggak penting buat gue. Kalau menurut gue yang penting konsen. Kalau memang mau menganut patriarki atau enggak, yang penting konsen sama orang yang memang berhubungan sama lu nih, nggak mau istri lu, anak lu, keluarga lu. Yang penting udah sama-sama. Kalau ya kecuali kalau mau orang tua ya mau nggak mau nih, mau nggak mau lu harus, kalau dia menganut patriarki ya lu harus tunduk dengan itu. Tapi kan waktu lu punya keluarga, ya itu adalah ranah lu sendiri. Berdua sama pasangan lu. Ngomong, makanya jangan. Right, friends. Jadi tadi pembicaraan ini sebenarnya ngomongin patriarki itu kan selalu banyak pro dan kontra. Ya nggak apa-apa gitu. Kita juga nggak selalu harus sama. Betul. Tapi kan bisa sekondusif ini kan ngobrolnya gitu. Mereka berdua juga sama-sama kenceng gitu. Dan we talking about a lot of things. Jadi yang hal-hal yang tidak nyaman, yang penting itu jangan diasumsikan gitu loh. Apalagi soal gender, soal seks gitu loh, patriarki. Jangan berharap pasangan kita itu gitu ya, itu bisa kayak ngebaca pikiran kita gitu. Dan patriarki itu ya, apalagi peran gender deh, gue nggak ngomong patriarki ya, peran gender jangan pernah diasumsikan, tapi harus dibicarakan. So thank you Chelsea, thank you Martin, it was like very insightful conversation. Thank you friends. Sampai ketemu lagi di episode Zin Talk berikutnya. Bye.